Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Azza Fadila dengan NIM 240102104. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar desain interaksi. Pertama-tama, di sini ada persona, skenario, dan storyboard. Personanya seperti profile, pengalaman, tujuan, dan motivasi dari user yang menggunakan aplikasi Dealstore. Skenario dari usernya yaitu Najma Aulia, yaitu seorang freelancer, ingin membeli abaya baru untuk acara keluarga. Ia membuka aplikasi Dealstore, mencari produk yang diinginkan, memilih ukuran dan jumlah, lalu menambahkannya ke keranjang. Setelah memastikan detail pesanan, ia melanjutkan ke halaman checkout. Di sana, ia memilih metode pembayaran, yaitu transfer bank, mengonfirmasi total pembayaran, dan menyelesaikan pesanan. Aplikasi memberinya notifikasi bahwa pesanan sedang diproses dan memberikan estimasi pengiriman. Baik, selanjutnya ke halaman storyboard. Nah, ini storyboardnya. Yang pertama, Najma membuka aplikasi Dealstore di smartphone-nya. Lalu, Najma menggunakan fitur pencarian untuk menemukan abaya Dubai. Najma memilih ukuran XL dan menambahkannya ke keranjang belanja. Di halaman checkout, Najma melihat detail pesanan dan memilih metode pembayaran yaitu transfer bank. Najma menekan tombol buat pesanan dan aplikasi menerima notifikasi bahwa pesanan sedang dalam perjalanan. Setelah sekian lama, Najma menunggu pesanan tersebut. Najma menerima pesan bahwa pesanannya telah tiba. Ia mengecek produk dan puas dengan kualitasnya. Baik, langsung saja ke prototipe aplikasi Dealstore-nya. Di sini ada halaman pertama ya, halaman awalnya. Klik saja, terus klik daftar juga, dan maaf dari nama sama kata sandinya belum bisa saya ganti. Lanjut ke belanja keranjang. Jika belum belanja, mulai belanja. Terus tinggal tambahin ini aja. Kalau misalkan mau belanja, klik ini, check out. Udah check out, ada metode pembayaran, bisa dikonfirmasi, terus dipilih ininya ya, metode pembayarannya, maaf. Lanjut konfirmasi. Sudah konfirmasi buat pesanan. Setelah buat pesanan dan berhasil, klik berhasil dan klik selesai. Bisa juga klik batalkan pembelian. Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kembali lagi ke aplikasi, kembali lagi ke halaman pencarian. Kalau ingin berbelanja lagi, gimana sih Kak kalau misalkan ingin logout akun? Bisa ke menu profile, terus logout, dan klik ya. Selanjutnya kita ke evaluasi ya. Untuk mengevaluasi hasil dari prototipe tersebut, saya menggunakan evaluasi kuesioner dengan 15 pertanyaan. Berikut hasil dari evaluasi prototipe tersebut. Dilengkapi dengan nama lengkap, terus umur, jenis kelamin, dan juga pekerjaan. Lanjut ke nomor 5 dan 6. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap prototipe yang ditampilkan. Pada aspek visual, sebanyak 85,7% responden menilai bahwa tampilan prototipe menarik, sementara 14,3% lainnya menganggapnya sangat menarik. Tidak ada responden yang memberikan penilaian biasa saja atau tidak menarik. Selain itu, dalam aspek kemudahan pemahaman tata letak elemen pada prototipe, hasil yang diperoleh juga menunjukkan kecenderungan positif. Sebanyak 85,7% responden merasa bahwa tata letaknya cukup mudah dipahami, sedangkan 14,3% lainnya menganggapnya sangat mudah dipahami. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa tata letaknya sulit atau sangat sulit untuk dipahami. Lanjut ke nomor 7 dan 8. Sebanyak 85,7% responden menyatakan bahwa navigasi cukup intuitif, sementara 14,3% lainnya menganggapnya sangat intuitif. Tidak ada responden yang merasa bahwa navigasi membingungkan atau sangat membingungkan, yang menunjukkan bahwa sistem navigasi sudah cukup baik dan mudah digunakan.
Selain itu, terkait kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna, hasil survei menunjukkan bahwa 42,9% responden menilai fitur yang ditampilkan cukup sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, 14,3% responden merasa bahwa fitur yang ada sangat sesuai, dan 42,9% lainnya menganggapnya kurang sesuai. Tidak ada responden yang menilai fitur sebagai tidak sesuai sama sekali. Lanjut ke nomor 9 dan 10. Sebanyak 42,9% responden merasa cukup cepat dalam memahami tujuan aplikasi, sementara 28,6% lainnya merasa sangat cepat, namun masih terdapat 28,6% responden yang merasa pemahaman mereka lambat. Tidak ada responden yang merasa sangat lambat dalam memahami tujuan aplikasi ini. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas pengguna dapat memahami tujuan aplikasi dengan cukup cepat, masih ada beberapa pengguna yang mengalami kesulitan dalam memahami fungsionalitasnya. Selain itu, dalam hal kenyamanan penggunaan prototipe, mayoritas mengalami kesulitan dalam memahami fungsi. Mayoritas responden memberikan respon positif. Sebanyak 85,7% responden merasa cukup nyaman dalam menggunakan prototipe. Sementara 14,3% lainnya menilai bahwa prototipe ini kurang nyaman digunakan. Tidak ada responden yang merasa sangat nyaman atau tidak nyaman sama sekali. Lanjut ke pertanyaan ke-11 dan 12. Pada pertanyaan ke-11 mengenai apakah ada fitur yang perlu ditambahkan atau diperbaiki, 85,7% responden menjawab tidak, sementara 14,3% lainnya menjawab iya dan memberikan saran perbaikan. Selanjutnya, pada pertanyaan ke-12 yang menanyakan apakah ada bagian yang membuat responden bingung atau tidak jelas, hasilnya menunjukkan pola yang sama, dengan 85,7% responden menyatakan tidak dan 14,3% menjawab iya. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden merasa bahwa fitur yang tersedia sudah cukup baik dan tidak membingungkan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada pertanyaan ke-13 mengenai pendapat mereka tentang waktu respon prototipe saat melakukan interaksi seperti transisi halaman atau animasi, sebanyak 85,7% responden menilai bahwa waktu responnya cukup cepat, sementara 14,3% lainnya menilai bahwa responnya lambat. Selanjutnya, pada pertanyaan ke-14 yang menanyakan tingkat kepuasan responden terhadap prototipe secara keseluruhan, sebanyak 71,4% responden menyatakan cukup puas. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa prototipe memiliki kinerja yang cukup baik, meskipun masih ada beberapa yang merasa perlu perbaikan dalam kecepatan respon. Ke pertanyaan berikutnya. Pada pertanyaan ke-15 mengenai saran atau komentar tambahan untuk mengembangkan prototipe, terdapat 6 jawaban dari responden, yaitu mayoritas responden tidak memberikan saran, dengan beberapa di antaranya secara langsung menjawab tidak. Namun, ada juga responden yang memberikan komentar positif seperti "nggak ada, ini sangat mantap", yang menunjukkan kepuasan mereka terhadap prototipe. Selain itu, ada juga responden yang memberikan harapan agar prototipe ini dapat lebih berkembang ke depannya dengan komentar "semoga lebih berkembang lagi ke depannya". Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, responden merasa prototipe sudah cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Nah, kesimpulan dari hasil evaluasi tersebut, mayoritas responden memberikan respon yang positif terhadap desain dan fungsionalitas aplikasi, meskipun ada beberapa masukan terkait peningkatan kecepatan respon dan pengembangan fitur di masa mendatang. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.